Vendor ponsel submerek Xiaomi Poco resmi meluncurkan smartphone terbarunya, Poco F4 untuk pasar global. Seperti namanya, ponsel ini merupakan model lain dari Poco F4 GT yang sudah meluncur lebih dulu pada April lalu. Secara hierarki, Poco F4 berada di bawah Poco F4 GT, sebab chipset yang dipakai adalah Snapdragon 870, alih-alih Snapdragon 8 Gen 1. Seperti diketahui, sistem on-chip buatan Qualcomm tersebut juga dipasang di ponsel Poco generasi sebelumnya, yaitu Poco F3 yang dirilis pada Maret 2021. Setelah diluncurkan untuk pertama kalinya di dunia pada Kamis 23 Juni 2022 kemarin, Poco F4 dipastikan akan diboyong ke Indonesia pada 30 Juni mendatang. Head of Marketing Poco Indonesia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Jumat 24 Juni 2022 mengatakan bahwa Poco F4 akan hadir di Indonesia dengan kamera canggih, layar yang lebih tipis dan mesin tangguh. Menjawab aspirasi seluruh pengguna, kami akan kembali menghadirkan lini terbaru dari series F, yaitu Poco F4 smartphone dengan performa kencang tapi tetap memiliki daya yang sangat efisien, ucap Andi. Poco F4 adalah handphone kelas atas Poco yang akan hadir di Indonesia sebentar lagi pada 30 Juni 2022. Dengan mengandalkan performa cepat namun memiliki harga yang terjangkau. Handphone ini pun memiliki daya tahan baterai lama yang diimbangi dengan fitur pengecasan yang cepat. Pada bagian belakangnya terdapat dukungan multi kamera yang mampu membuat saya menghasilkan foto dengan kreatif. Sementara layar penuh dengan refresh rate tinggi mampu memanjakan mata ketika saya memainkan game dengan grafis dan frame rate tinggi. Dengan fitur yang dibawanya, apakah Poco F4 mampu bersaing di kelasnya? Simak ulasan berikut ini untuk mengetahui jawabannya. Secara kasat mata, Poco F4 ini menawarkan layar penuh 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan teknologi Dynamic AMOLED yang mampu menampilkan konten dengan terang serta jernih. Apalagi layarnya yang memenuhi bagian depan membuat pengguna dapat dengan leluasa dalam menikmati video maupun area permainan game yang luas. Bahkan layarnya dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz yang mampu menampilkan animasi game maupun gerakan navigasi antar aplikasi dengan halus. Poco sendiri menanamkan fitur Adaptive Refresh Rate pada handphone ini, sehingga membuat layarnya dapat secara otomatis menyesuaikan kecepatan refresh rate sesuai dengan konten yang sedang dibuka. Corning Gorilla Glass 5 pun telah dihadirkan pada handphone ini untuk meminimalisir terjadinya goresan pada layar. Punch hole pada bagian atas layarnya dimanfaatkan untuk menyimpan kamera depan. Beralih ke bagian belakang, Poco F4 menggunakan rangka berbahan plastik dengan bagian belakang menggunakan kaca berlapis Corning Gorilla Glass 5. Penggunaan warna hijau ini cukup menarik bagi saya, karena warna ini bisa berubah-ubah ketika terkena pantulan cahaya matahari saat dibawa keluar ruangan. Saya sendiri kurang menyukai tulisan Poco yang besar di bagian belakang karena mengurangi estetika dari desainnya. Namun tetap saja bagus atau tidaknya sebuah handphone tetap ditentukan oleh selera masing-masing orang. Pada saat digenggam, Poco F4 ini terasa licin, selain itu noda sidik jari atau debu mudah tertempel pada bodi belakangnya. Untuk itulah kalian harus menyematkan soft cas bawaan pada handphone ini agar nyaman ketika dipegang dengan satu tangan. Menuju pada bagian bawahnya terdapat slot kartu micro SD, port USB Type-C dan lubang speaker. Sementara pada bagian samping kanannya terdapat tombol power dan volume. Tepat pada bagian tombol powernya, Poco juga menyematkan sensor fingerprint yang mudah diakses dan mampu mendeteksi sidik jari dengan cepat. Selain itu, sistem pada Poco F4 ini mengizinkan 5 sidik jari berbeda untuk didaftarkan. Dari sektor hardware, Poco F4 dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 877 nanometer, octa-core 3,2 GHz yang dikombinasikan dengan GPU Adreno 650 RAM 8 dan 12 GB, dan penyimpanan internal 128 dan 256 GB. Sekedar informasi aja guys, jenis RAM ponsel ini menggunakan tipe RAM LPDDR5X terbaru. Sedangkan jenis internal ponsel menggunakan UFS 3.1 terbaru. Secara teori, komposisi hardware tersebut mampu menjalankan game atau aplikasi berat dengan lancar. Hasilnya, Poco F4 dapat menjalankan aplikasi secara multitasking dengan lancar tanpa lag. Selain chipset yang cepat, hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas RAM yang besar, sehingga mampu menangani banyak tugas sekaligus. Berlanjut ke tahap yang lebih tinggi, saya memainkan beberapa game populer seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty, Mobile Legends, dan Free Fire.
Semua game dengan setelan grafis dan frame rate tinggi mampu dijalankan Poco F4 dengan sangat lancar. Bahkan Genshin Impact yang terkenal berat pun mampu berjalan lancar pada handphone ini walaupun bagian bodi belakang terasa hangat. Berkat penggunaan teknologi Liquid Cool 2.0 membuat Poco F4 hanya terasa hangat saja. Walaupun menjalankan game dengan pengaturan grafis maupun frame rate tertinggi dalam waktu yang lama. Poco F4 ini mampu berhasil mendapatkan skor tinggi 715.000 poin pada pengujian AnTuTu Benchmark versi 9. Poco F4 ini memiliki performa yang dapat menjalankan game maupun aplikasi berat dengan lancar. Untuk sektor fotografi, Poco juga tak main-main, ada 3 buah lensa yang disematkan oleh Poco di bagian belakang perangkat. Dan itu terdiri dari kamera utama 64 megapiksel dengan fitur OIS, yang dipasangkan dengan kamera ultra wide 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu untuk menjawab permintaan dari mereka yang suka foto selfie alias narsis, Poco juga mempersenjatai Poco F4 dengan kamera depan 20 megapiksel. Secara bawaan kamera utama Poco F4 menghasilkan foto dengan resolusi 12 megapiksel berkat teknologi 4-in-1 pixel binning yang mampu menyerap banyak cahaya dan membuat warna lebih dinamis. Berikut ini adalah hasil jepretan Poco F4 yang bisa kalian nilai sendiri kualitas dari jepretan smartphone ini. Bergeser ke sisi bawah, kalian bisa menemukan port USB Type-C yang diapit grill speaker, lubang mikrofon, dan slot untuk kartu SIM. Sisi bagian atas juga ada grill speaker yang menandakan bahwa smartphone ini memang punya dukungan dual speaker. Selain itu, Poco juga menyematkan lubang mikrofon dan ear blaster. Sementara di sisi kanan kita bisa menemukan tombol daya, plus sensor sidik jari serta tombol volume. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, dual speaker stereo dari Dolby Atmos, infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu pada HP Android ini, sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm dan juga slot micro SD, sebagai lubang kabel headset dan penyimpanan kartu SD. Poco F4 telah dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang diklaim Poco mampu bertahan lama dalam penggunaan sehari-hari pada layar 120 Hz. Acu Battery mencatatkan Poco F4 mampu bertahan selama 13 jam 15 menit dengan screen on time 5 jam 49 menit. Berbeda dengan pemakaian harian pada layar 60 Hz. Handphone besutan Poco ini mampu bertahan lebih lama mencapai 14 jam 54 menit dengan screen on time 5 jam 54 menit. Berbekal fitur 67 watt fast charging, pengisian daya baterai Poco F4 mampu dilakukan dengan cepat dari kondisi 0% ke 100%, hanya dalam waktu 38 menit. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Poco F4 terbaru sebagai informasi pelengkap dalam pembahasan kali ini. Untuk harganya ini kami sudah mendapatkan informasi dari Lazada Official Xiaomi, bahwasannya harga dari smartphone mulai dari 5 jutaan untuk harga normalnya. Mungkin saja nanti untuk harga pre-order atau penjualan cepat bakal di angka 4 jutaan rupiah saja. Smartphone akan mulai diperkenalkan ke global terlebih dahulu. Selanjutnya akan diperkenalkan juga di Indonesia pada 30 Juni 2022. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru, yakni Poco F4 5G. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.